Halo semuanya, pasti kalian sering mendengar kata HIV. Apa sih itu arti HIV? Yuk kita cari tahu sama-sama. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus atau zat satelit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kira-kira bagaimana sih cara HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia? Banyak orang berpendapat bahwa HIV dapat menular melalui udara, air keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk atau sentuhan fisik. Padahal sebenarnya tidak loh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu melakukan hubungan seksual yang bebas, di mana salah satu pelaku seksual tersebut merupakan orang penderita HIV. Kedua, yaitu menggunakan jarum suntik secara bergantian, di mana jarum suntik tersebut merupakan bekas dari orang yang terkontaminasi oleh virus HIV. Ketiga, yaitu kehamilan dan menyusui, di mana di sini adalah seorang ibu merupakan penderita HIV sehingga dapat menularkan virus tersebut melalui melakukan penyusuan terhadap bayinya. Keempat, yaitu seks oral, di mana penularan ini terjadi pada bagian mulut atau terjadi pada air liur. Walaupun penularan ini memang cenderung rendah. Yang kelima, yaitu melakukan transfusi darah atau donor organ, di mana transfusi darah ini tentu dapat secara cepat dan langsung karena kita telah menerima darah dari orang yang terkontaminasi oleh virus HIV. Yang keenam, yaitu mengkonsumsi makanan yang dikunyah oleh penderita HIV. Nah, tahapan selanjutnya dari HIV adalah AIDS. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu arti AIDS? Nah, yuk kita cari tahu. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS disebabkan oleh terjangkitnya virus HIV. Orang yang AIDS kemudian tidak mampu lagi untuk melawan infeksi-infeksi yang menyerang tubuhnya. Bagi orang biasa, gejala AIDS merupakan gejala yang ringan. Namun bagi orang yang memiliki virus HIV dalam tubuhnya, gejala AIDS dapat membuat dia ke dalam kematian. Sampai sekarang, AIDS merupakan ancaman terbesar bagi seluruh penduduk dunia. Ada beberapa bahaya besar bagi para pengidap HIV/AIDS. Yang pertama, virus tersebut dapat menyerang sel pertahanan tubuh manusia sehingga para pengidap HIV/AIDS dapat terjangkit virus atau penyakit dengan mudah. Yang kedua, menurut pengamatan WHO, sekitar 70% dari populasi manusia yang terjangkit HIV/AIDS adalah seorang remaja. Dan yang terakhir, para pengidap HIV/AIDS lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada terus menahan sakit dari virus tersebut. Tubuh yang terinfeksi HIV dan AIDS akan menimbulkan gejala awal seperti flu. Yang pertama yaitu demam, yang kedua rasa lemah dan lesu, yang ketiga sendi-sendi terasa nyeri, yang keempat batuk, yang kelima nyeri tenggorokan. Kemudian seiring berjalannya waktu, gejala-gejala tersebut akan menimbulkan gejala yang makin parah. Yang pertama seperti demam yang berkepanjangan, yang kedua penurunan berat badan, yang ketiga diare dan mencret yang terus-menerus, yang keempat penyakit kelenjar di leher, yang kelima batuk dan sesak nafas yang lebih dari 1 bulan. Ada 4 fase perjalanan HIV dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah fase window period atau periode jendela, di mana seseorang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala tidak menunjukkan gejala apapun. Yang kedua adalah fase asimptomatik atau tanpa gejala, di mana seseorang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Yang ketiga adalah fase simptomatik atau dengan gejala, di mana seseorang terinfeksi HIV menunjukkan gejala yang ringan seperti demam yang bertahan lebih dari 1 bulan. Yang keempat adalah fase AIDS, di mana seseorang yang terinfeksi HIV tubuhnya tidak mampu lagi menahan infeksi virus dan bakteri. Nah, teman-teman sudah mendengar bahaya dari infeksi HIV dan AIDS. Kini saatnya kita melakukan upaya pencegahan untuk menghindari diri dari bahaya infeksi HIV dan AIDS. Sebagai seorang remaja, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri dari bahaya infeksi HIV dan AIDS. Upaya yang pertama adalah dengan menghindari pergaulan bebas, terutama perilaku seks bebas. Hal ini dapat kita lakukan dengan selektif memilih lingkungan pertemanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga mengisi waktu-waktu dengan kegiatan yang positif. Dan yang kedua adalah dengan menghindari penggunaan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif terlarang lainnya. Yang ketiga adalah dengan menghindari penggunaan tato, karena jarum yang digunakan pada tato dapat menjadi media penyebaran HIV dan AIDS. Dan yang terakhir adalah menghindari diri dari perilaku orientasi seksual yang menyimpang. Demikianlah upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri dari perilaku HIV dan AIDS.